Halo Sobat Entrepreneur, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat video untuk membahas sektor apa yang bisa teman-teman perhatikan di dalam tahun 2023 kita ini dan saham-saham apa aja yang bisa teman-teman perhatikan di sektor tersebut. Namun sebelum kita sampai ke topik pembahasan, saya ingin ingatkan kembali kepada teman-teman semua, bagi teman-teman yang ingin bergabung bersama kita, trading bareng bersama Mirai Aset Sekuritas, teman-teman dapat klik link yang akan kita sertakan di deskripsi. Nanti ketika teman-teman klik link tersebut, teman-teman akan langsung berkomunikasi dengan saya dan saya akan pandu teman-teman bagaimana caranya untuk membuka akun Mirai Aset Sekuritas. Nah, di sini seperti yang teman-teman perhatikan juga, ketika teman-teman bergabung bersama kita di Mirai Aset Sekuritas, nanti kita akan masukkan ke dalam dua grup yang dimana grup ini menjadi wadah untuk teman-teman. Di sini seperti yang dilihat ada VIP Think Big yang dimana VIP ini hanya saya aja yang bisa menyampaikan informasi supaya berita apapun atau, saham-saham yang menarik untuk saya bisa share-kan. Jadi di sini nanti informasinya teman-teman nggak bisa ketinggalan atau tidak tertimpa oleh chatting teman-teman yang lain. Di sini teman-teman perhatikan saya sudah buat, misalnya forecasting untuk BBCA, BBNI, Bank BRI, dan di sini kita, sering kirim berita-berita, bahkan ada koran harian juga kita sering sharing, dan di sini teman-teman perhatikan juga kita pernah sharing JPFA, kita pernah sharing, IHSG yang di mana teman-teman tahu kita kemarin itu IHSG-nya itu drop cukup lumayan parah dan teman-teman perhatikan kita juga ada forecast Antam, ada juga Telkom dan lain-lain. Memang di Januari ini kita juga, sudah instruksikan jangan terlalu agresif karena di Januari ini seperti yang teman-teman perhatikan, market kita masih kurang kondusif, seperti yang kita lihat di Desember kemarin itu secara 1 bulan akumulasi, foreign itu masih distribusi teman-teman, sorry. Jadi di dalam 1 bulan Desember kemarin tuh, foreign itu masih distribusi dan ketika memasuki Januari, justru, foreign itu masih melanjutkan distribusinya. Kita memang belum mengetahui motif foreign itu outflow seperti apa, tapi ya kalau kita lihat secara ekonomi global, IMF juga sudah mengatakan kemungkinan besar sih Indonesia atau Asia sendiri terkena dampak dari sentimen negatif dari, Eropa atau juga Amerika. Dan, sentimen negatifnya apa? Kemungkinan besar sih menjadi perlambatan ekonomi, teman-teman. Ya, itu bisa menjadi suatu sentimen negatif bagi kita dan itu bisa menjadi suatu penyebab untuk foreign masih outflow di market kita. Tapi ya seperti yang teman-teman ketahui, di balik sebuah ketakutan itu tentu akan ada sebuah, opportunity yang di mana kemungkinan besar ketika market, drop, ya kita bisa mendapatkan saham-saham yang berada dalam valuasi yang murah. Dan ya teman-teman saya harapkan sih jangan sampai ketinggalan momentumnya. Karena apa? Karena ya saham bagus akan semakin murah dan saham jelek akan semakin jelek, kan gitu. Jadi ketika market turun seperti ini ya teman-teman jangan beli saham, tapi beli valuasi sahamnya gitu. Itu cukup jauh lebih relevan teman-teman gunakan dan gunakan DCA aja saya sarankan karena market kita itu juga nggak mendukung kita untuk terlalu agresif di market, teman-teman. Jadi saya juga di grup saya sudah katakan beberapa kali, bahkan berulang kali, jangan terlalu agresif dan juga harus perhatikan sektor. Kalau seandainya pun teman-teman juga ingin agresif di market, ya perhatikan sektornya dan kedua, usahakan ketika ingin agresif di market, ambil short position aja. Kalau seandainya mau long position, perhatikan sektornya dan perhatikan sahamnya. Karena kalau seandainya saham jelek, teman-teman pegang long position dan market juga lagi nggak, eee, bagus untuk mendukung kita pegang long position, itu sangat berbahaya. Tapi kalau seandainya sahamnya memang, valuasinya menarik untuk teman-teman pegang long position, semakin turun ya semakin menarik untuk teman-teman pegang, gitu. Nah, di sini saya sudah, berulang kali tentang, sektor, saya udah analisakan di video saya yang sebelumnya tentang intermarket analysis yang di mana teman-teman bisa melihat, dalam 1 tahun, sektor apa yang bisa teman-teman lihat, lebih performanya itu di atas IHSG dan sektor apa yang menarik untuk teman-teman cermati di 2023. Sebenarnya saya sudah katakan, sektor yang menarik ada basic material, ada juga non-cyclical seperti consumer good, finance juga menarik, healthcare sebenarnya masih menarik juga, tapi di video ini saya khusus ingin membahas tentang saham-saham yang berada di non-cyclical, teman-teman. Karena apa? Karena di sini seperti yang teman-teman perhatikan sejak dari Maret tahun 2022,
pergerakan sektornya ini secara majority-nya itu dia konsisten teman-teman, dan besar kemungkinan dia akan membuat, higher high baru. Jadi selagi dia berada di atas area 709 ini, kemungkinan besar sih secara sektor dia masih trending. Jadi saya mengambil keputusan kemungkinan besar sektor, non cyclical masih menarik untuk teman-teman cermati khususnya di tahun 2023. Dan di sini saya sudah rekap saham-saham yang akan bisa teman-teman cermati dan teman-teman bisa perhatikan, gitu. Saya nggak suruh teman-teman beli semua sahamnya, saya hanya menyediakan saham-saham apa aja yang bisa teman-teman cermati di non cyclical. Jadi ya teman-teman tinggal pilih mana sih yang menarik untuk teman-teman koleksi di dalam portofolio, gitu. Oke, nah di sini saya nggak akan bahas IHSG karena kemungkinan besar sih IHSG nggak terlalu banyak perubahan, jadi di WhatsApp saya dan juga bahkan teman-teman yang ada di Telegram saya sudah ulas tentang IHSG kita, dan ya saya masih, berpatokan dengan analisa saya yang pertama bahwasanya kemungkinan besar dia masuk ke area demand zone kita, dan kita akan tunggu untuk, fishing bottom-nya di area-area ini teman-teman. Jadi kita stay aja, kita tunggu karena di Jumat kemarin kalau tidak salah transaksinya juga, tidak terlalu besar, jadi kenaikannya itu juga tidak didukung dengan momentum yang kuat, gitu. Oke, jadi untuk IHSG sih masih seperti forecast kita masih akan kejar area 6480 sampai 6560. Jadi kita berharap dia masuk area ini dan dia mampu merusak structure, secondary trend-nya, yang di mana secondary trend-nya itu sudah terlihat jelas dia berada dalam fase yang bearish nih. Teman-teman perhatikan dia selalu konsisten membuat lower low, lower high, lower low, kemungkinan besar lower high dan lower low, gitu. Jadi kita tunggu nanti pergerakan berikutnya, gitu. Nah, di sini kita akan langsung bahas saham-saham yang berada di non cyclical. Saham pertama yang ingin saya bahas itu ada saham Cepin, teman-teman. Nah, di sini Cepin teman-teman perhatikan, saya hapus dulu gambarnya supaya teman-teman mengerti apa yang ingin saya sampaikan di saham Cepin ini. Jadi Cepin ini teman-teman perhatikan dia di perdagangan Jumat kemarin dia close di level harga 6.000 menguat 2,5%. Jadi teman-teman perhatikan sebenarnya sih ini ada di area penting ya. Teman-teman perhatikan di 6.000 ini sebenarnya ada di area penting. Kenapa? Karena kalau kita lihat secara structure ya, saya perbaiki dulu gambarnya supaya teman-teman lebih nyaman melihat analisanya. Saya buat seperti ini. Nah, kalau teman-teman perhatikan, sebentar saya presisikan. Nah, di sini kalau teman-teman lihat dia membuat, sebuah chart pattern yang di mana chart pattern ini merupakan, ascending triangle. Jadi ascending triangle sendiri kalau teman-teman mempelajari chart pattern itu merupakan chart pattern, dual fungsi. Jadi di sini kita lihat, kita ambil area TP kalau seandainya teman-teman ingin perhatikan, kita letak seperti ini. Nah, kemungkinan besar, area TP kalau kita perhatikan secara chart pattern-nya dia akan kejar 7250 teman-teman. Jadi lihat aja besok kalau seandainya teman-teman, tertarik untuk masuk Cepin ini, jadi key level-nya itu di 6.000 teman-teman. Jadi perhatikan aja kalau seandainya di perdagangan Senin nanti dia break di atas 6.000, teman-teman bisa coba spekulasi buy on breakout karena secara momentum memang dari volumenya di sini belum terlalu mendukung, tapi secara price action menarik untuk teman-teman cermati sebenarnya. Nah, di sini kita lihat, jadi kalau seandainya teman-teman ingin, pegang medium saham ini, sebenarnya sih saham ini menarik untuk teman-teman, pegang, eee, cut loss-nya sendiri kita buat di 5.800 saja atau teman-teman nggak usah terlalu jauh. Jadi 5.875 juga menarik untuk cut loss-nya. Jadi seandainya besok teman-teman perhatikan, dia mampu break, kita katakan, dia mampu di 6.100, jadi stop loss-nya sendiri juga masih 4% kurang lebih, 3,7%, jadi kita genapkan aja 4% untuk stop loss. Jadi masih menarik, teman-teman perhatikan aja besok kalau seandainya Cepin di Senin dia break, mampu bermain di atas 6.000, ya teman-teman bisa coba spekulasi buy on breakout dan perhatikan, area TP memang kalau dari chart pattern kita kena di 7.200, 7.250 itu untuk medium, tapi kalau untuk secara harmonik kita lihat dulu. Nah, untuk harmonik teman-teman bisa perhatikan setidaknya area terdekat tuh ada di, 6.500 ada, di sini ada area resisten, ada di 6.675. Jadi teman-teman perhatikan aja kalau seandainya ingin TP, TP-nya itu setidaknya ada 6.325, 6.675, 7.200. Jadi ini area yang menarik teman-teman. Ini juga tercluster jadi kita
genapkan saja di 7.200. Nah, saya hapus seperti ini. Jadi tercluster dengan harmonic resistance juga. Kalau seandainya teman-teman ingin pegang swing dengan medium, teman-teman bisa perhatikan TP-nya itu ada di 7.200 untuk medium. Untuk short term-nya teman-teman perhatikan ada di 6325, 6675 itu adalah untuk short term-nya gitu. Jadi perhatikan untuk area entry dan area stop loss dan TP-TP-nya gitu. Jadi teman-teman bisa screenshot untuk analisanya ini. Secara structure menarik teman-teman, karena di sini dia sudah konsisten. Kalau seandainya dia break 6.000-nya ini berarti ascending triangle-nya itu terbentuk dan teman-teman bisa pertimbangkan untuk koleksi saham Cepin ini di dalam portofolio. Nah, selanjutnya kita lihat PSGO. Kita lihat dulu. Jadi di sini PSGO kalau teman-teman perhatikan memang strukturnya dia bearish ya, teman-teman perhatikan, tapi ada suatu pertimbangan yang saya lihat memang di sini satu, dia tidak membuat lower low setelah teman-teman perhatikan di sini dia tidak membuat lower low dari Oktober, teman-teman perhatikan di sini dia membuat false break. Jadi ini sebenarnya sih merupakan area demand kita, tapi terlalu jauh kalau seandainya teman-teman ingin tangkap di area 140 ini takutnya terlalu jauh karena di sini ada sebuah area, teman-teman. Kita turunkan time frame dari H4. Nah, di sini ada area 150. Jadi, kalau seandainya teman-teman perhatikan, ini merupakan area demand sebenarnya, teman-teman. Di sini kalau kita lihat ada sebuah ketika harga turun terjadi sebuah rejection, berarti ada standby buyer di area 150-an nih. Jadi, kalau seandainya teman-teman ingin entry di saham PSGO ini sebenarnya menarik. Kenapa? Saya menggunakan tools tambahan atau sekuritas, yaitu sekuritas saya gunakan ada Stockbit di sini. Kenapa? Saya menggunakan tools-nya yang memang, cukup menarik. Misalnya PSGO tadi, saya lihat secara flow-nya, teman-teman. Di satu sisi secara flow-nya dia memang ada sebuah akumulasi di sini teman-teman perhatikan, ada sebuah akumulasi dan kita price in-kan dengan price action-nya, di sini menarik jadinya gitu. Jadi kalau kita klasterkan dengan, flow-nya jadi menarik kalau seandainya teman-teman ingin koleksi sampai SGO ini. Tapi saya harapkan kepada teman-teman semua jalankan sesuai trade plan teman-teman. Jangan nanti harganya belum jalan-jalan ya teman-teman bertanya sama saya kenapa sahamnya nggak jalan-jalan gitu. Karena kalau bicara harganya jalan atau tidak, itu kita nggak bisa jawab teman-teman. Nah di sini kita lihat memang ada area supply level teman-teman. Di sini ada area supply level, kita temukan di sini ada supply level. Jadi kalau seandainya teman-teman ingin TP satunya itu ada di 175 sampai 172. Nah, kalau seandainya teman-teman ingin genapkan di 170 boleh-boleh aja karena TP-nya sendiri di 170 juga ada sekitar 8%, jadi risk to reward ratio juga 1:2. Tapi kalau untuk, teman-teman pegang medium di 190 juga teman-teman bisa letakkan. Nah, setidaknya TP satunya teman-teman bisa coba letak di 170 sampai 175 nih. Karena di sini terlihat jelas ada supply level di area 175 gitu. TP-nya itu paling jauh di 190 kalau seandainya teman-teman ingin pegang sampai SGO ini. Untuk stop loss cukup di bawah 150 yaitu close di 149 aja memang, stop loss sendiri ada 5%, 4,5% kurang lebih. Jadi ya kembali ke teman-teman apakah, PSGO ini menarik untuk teman-teman koleksi di dalam portofolio teman-teman atau tidak, gitu. Selanjutnya ada saham CEB, kita lihat saham CEB. Untuk CEM sendiri masih menarik, teman-teman. Kita sudah pernah rekomendasikan saham ini dari harga bawah ya. Kita udah pernah rekomendasikan dari harga area 300-an ini, teman-teman perhatikan. Saya hapus dulu gambarnya supaya teman-teman mengerti analisa yang akan kita sampaikan. Jadi, saham CEM ini sebenarnya masih menarik karena di sini kita lihat, volumenya sudah mulai, terisi. Jadi, ada yang mengakumulasi saham ini, teman-teman. Kalau kita perhatikan di sini, saham CEM ini ada yang mengakumulasinya, gitu. Nah, di sini kita lihat teman-teman, jadi di sini ada volume yang sudah mulai muncul dan terlihat ada sebuah akumulasi. Nah, di sini kalau seandainya teman-teman perhatikan ada yang akumulasi dan kalau seandainya ingin teman-teman pegang swing, perhatikan aja cut loss cukup di bawah 298. Jadi di sini ada area demand. Jadi ya teman-teman perhatikan kalau seandainya dikasih retrace kembali di area-area 308 itu, menarik untuk secara risk to reward ratio. Kalau seandainya teman-teman masuk di area 312 juga menarik karena stop loss-nya sendiri juga masih sekitar 5% dan TP-nya sendiri teman-teman bisa coba letak langsung di high-nya ini. Nah, setidaknya di 348 teman-teman.
Nah, di sini ada 348 sampai 340 ini adalah area supply nih. Jadi kalau seandainya teman-teman ingin pegang saham CEM ini sebenarnya masih menarik untuk teman-teman cermati, karena di satu sisi secara flow saham ini sedang diakumulasi dan secara price action saham ini mulai menarik teman-teman. Dia, sudah mulai landing ke atas dan ya setidaknya wajib jaga-jaga dengan stop loss, cut loss apabila harganya turun di bawah 298 gitu. TP ada di 340 sampai 348, kita lihat ada berapa persen, ada kurang lebih 9 sampai, 11% kurang lebih. Jadi teman-teman boleh perhatikan area, TP-nya dan lihat risk to reward ratio-nya juga. Kalau seandainya dia break dan close di atas 348, saham ini menarik, kemungkinan besar akan membuat, eee, high berikutnya, gitu. Oke, jadi itu untuk CEM. Selanjutnya hoki. Hoki ini, cukup menarik saya lihat kenapa, karena di sini teman-teman perhatikan dia dari tanggal 16 Desember tidak membuat, lower low baru. Jadi, kita sebenarnya sih di hoki ini saya melihatnya sih spekulasi. Jadi kembali ke teman-teman, apakah menarik untuk masuk ke hoki ini atau tidak, gitu. Jadi ini salah satu saham yang berada di non cyclical, teman-teman perhatikan. Jadi, untuk entry hoki sebenarnya sih di area 101 bisa, kalau seandainya dia masuk area 99, 100, atau 98 ya itu makin menarik untuk risk to reward ratio gitu. Nah untuk stop loss sendiri memang ada sekitar 7%, jadi teman-teman perhatikan ada 6,9% di bawah 95. Jadi perhatikan aja kalau seandainya dia retrace kena area 100 atau sampai 98 ya menarik secara risk to reward ratio gitu. Untuk hoki sih masih menariknya itu dia sudah tidak membuat, new low baru dalam beberapa waktu yang lalu. Jadi, ya kita bisa asumsikan ada sebuah technical rebound yang akan terjadi di saham, hoki ini sendiri. Nah, untuk area take profit teman-teman bisa lihat setidaknya ada area 109, 119, 126, dan sampai 133. Jadi area terjauhnya sih bisa jadi sampai area ini. Nah, 126 sampai 126 sampai 133. Jadi perhatikan area entry-nya, area cut loss-nya, dan area TP-nya nih, teman-teman. Jadi teman-teman boleh screenshot gambarnya, supaya mengetahui area TP-nya gunakan area harmonic resistance-nya aja. Ada 109, 119, 126, 133. Oke, itu untuk hoki. Untuk update-nya nanti kita lihat structure barunya kebentuk seperti apa. Selanjutnya saham JPFA. JPFA ini menarik teman-teman, karena secara structure juga dia ada potensi reversal dan bahkan kita lihat sih sudah, valid reversal ya. Di sini teman-teman perhatikan, dia juga ketika harganya trending, volumenya sudah mulai terisi dan ketika terjadi sebuah, sideways di sini teman-teman perhatikan dia tidak dibarengi dengan volume dan ketika dia mulai trending, volumenya sudah mulai terisi lagi. Dan kemarin kita sudah rekomendasikan untuk JPFA sendiri kalau teman-teman lihat di grup kita udah pernah rekomendasikan JPFA beberapa kali nih sebenarnya. Dari bawah kita sudah pernah, rekomendasikan JPFA, bahkan ini, rekomendasi yang kedua, bahkan kita sudah rekomendasikan 2 kali untuk JPFA sebenarnya. Nah, saya udah katakan, masih menarik menarik breakout channel trendline bearish dan membentuk three watt shoulder dan saya katakan selalu bagaimana, biasanya akan retest, jadi sabar aja. Area entry 1.300 sampai 1.035, 1.335 ini hari Kamis teman-teman perhatikan. Dan di sini kita lihat hari Kamis kemarin 5 Januari dia kena di 1035 nih. Nah, teman-teman perhatikan, dia benar aja kena dan dia mulai, rally lagi. Nah, sekarang kalau seandainya pertanyaannya, apakah masih menarik untuk teman-teman entry? Jujur saya pribadi sih masih menarik, teman-teman. Kalau menariknya di mana? Ya kita bisa follow the trend-nya nih. Kalau seandainya besok dikasih masuk area-area 1350, 1355, ya teman-teman bisa manfaatkan coba, follow the trend-nya. Cut loss apabila dia di bawah 1340 dan, JPFA ini menarik. Kenapa? Kalau biasanya ya, dekat lebaran, saham-saham ayaman ini biasanya sering trending, teman-teman. Biasanya sering trending, entah itu Cepin atau juga JPFA, gitu. Jadi kembali ke teman-teman menariknya di mana? Apakah teman-teman menarik koleksi saham Cepin atau JPFA? Untuk TP setidaknya, kita ada target 1475, paling jauh kita ada kejar area 1600 sampai 1635, teman-teman. Jadi untuk swing-nya kita bisa coba, forecast kena 1600 sampai 1635 ketika, dekat-dekat lebaran gitu. Jadi saya sarankan sih bisa koleksi dari jauh hari. Ini secara structure sih masih menarik, teman-teman.
Jadi perhatikan aja kita jaga-jaga cut loss apabila harganya break dan close di bawah 13.40 gitu. Oke, itu untuk JPFA. Selanjutnya gula. Saham gula ini masih menarik, teman-teman. Jadi, secara akumulasi juga dia masih, menarik untuk saham gula ini sendiri. Kita lihat di sini sahamnya juga, terjadi sebuah konsolidasi di area-area ini. Jadi, kalau seandainya teman-teman ingin, koleksi saham gula, perhatikan aja, kita sudah pernah rekomendasikan dari bawah juga, di sini dia sudah mulai trending, teman-teman perhatikan dia sedang berada di area resisten yang pernah dia buat, tapi secara akumulasi saham ini sebenarnya masih, diakumulasi. Nah, teman-teman lihat, nah di sini dia, terjadi sebuah distribusi tapi sudah mulai kembali lagi nih. Jadi, untuk gula masih menarik, yang penting jaga-jaga dengan cut loss, jadi cut loss-nya sendiri cukup under 294. Nah, kita buat seperti ini, skemanya. Jadi kalau seandainya teman-teman ingin entry di harga 314, perhatikan resikonya kurang lebih ada sebesar 7,5%. Nah, kalau seandainya dia kembali masuk area 300, 310, ya berarti secara risk teman-teman tuh semakin kecil, itu menariknya, teman-teman. Jadi, sesuaikan dengan profil resiko teman-teman kalau seandainya ingin masuk di saham gula ini, gitu. Nah, untuk TP-nya kita wajib gunakan harmonic resistance karena dia akan membawa all time high-nya. Jadi TP-nya teman-teman bisa lihat ada di 348, ada 368, dan juga 396. Untuk area-area TP-nya kalau seandainya teman-teman ingin perhatikan area-area TP-nya ini, gitu. Kalau seandainya dia mampu bermain di atas 396, ya teman-teman tinggal lihat area 446, 484, 502 gitu. Oke, jadi untuk gula sih masih menarik. Sekarang tinggal resikonya memang ada 7,5%. Kalau seandainya dia dikasih koreksi masuk area 300, 31, 306, 310, ya menarik. Berarti teman-teman dapat harga bawah selagi dia di atas 294. Ya, teman-teman bisa coba akumulasi gitu. Yang penting kalau seandainya harganya break dan close di bawah 294, ya wajib cut loss dulu sahamnya. Kita melakukan pembatasan resiko, teman-teman. Selanjutnya DSNG, kita lihat saham DSNG sebentar. Nah, DSNG ini menarik, teman-teman. Secara price action dia, sudah ada potensi rally kembali di sini. Teman-teman perhatikan dia setelah selesai membuat chart pattern double bottom-nya di sini, dia, telah selesai membuat chart pattern-nya di sini teman-teman perhatikan selesai, dia terjadi sebuah konsolidasi dan kita lihat di sini, harga sahamnya mulai mencoba trending kembali. Jadi saham ini sebenarnya sih masih menarik untuk teman-teman cermati gitu. Nah, di sini teman-teman lihat kita punya area TP memang di 655 tapi secara, price action saham ini menarik untuk teman-teman pertimbangkan karena apa? Seperti saya katakan sektornya mendukung untuk teman-teman, koleksi saham-saham yang berada di consumer, non cyclical gitu, salah satunya di consumer gitu. Nah, di sini teman-teman lihat kalau seandainya ingin, koleksi saham DSNG, area-area TP-nya ada teman-teman bisa perhatikan di setidaknya di 700 sampai 715. Ini adalah area TP kita. Sebentar saya tandakan seperti ini. Nah, ini adalah ini adalah zona TP kita, teman-teman. Kalau seandainya dia mampu break zona itu, ya teman-teman bisa letak zona berikutnya itu ada di 716 gitu. Oke, jadi untuk, days and G memang kalau untuk risk to reward ratio kita perhatikan dulu. Nah, di sini, stop loss-nya sendiri kita letak di bawah candle Maribozu-nya ini aja, kita buat daily-nya dulu. Nah, kita cukup letak di bawah candle Maribozu, jadi di cut loss di 600. TP-nya teman-teman bisa letak setidaknya minimal di 700 gitu. Jadi risk to reward ratio-nya juga 1:1,5. Sekarang kembali ke teman-teman, apakah menarik untuk entry di DSNG ini atau tidak gitu. Kalau seandainya besok dia dikasih koreksi kena 620, 625, berarti, secara risk to reward ratio jadi lebih menarik karena risiko teman-teman jadi jauh lebih kecil gitu, itu menariknya. Yang penting ingat, jaga-jaga aja dengan cut loss kalau seandainya harganya, break dan close di 600, ya udah cut loss aja dulu sahamnya, kita cari cari opportunity di saham yang lain gitu. Oke, dan saham terakhir di video ini yang akan kita coba, referensikan ke teman-teman untuk sektor non cyclical ada di Indofood, gitu. Sebenarnya sih, ICBP menarik, tapi pergerakannya sudah mulai terbatas. Jadi, kita memilih antara Indofood atau
ICBP atau INDF, ya kita memilih si INDF karena di sini dia swing-nya telah dia bentuk, teman-teman. Jadi di sini dia bentuk swing, sebenarnya sih ini menjadi area menarik ketika dia retest malam gitu. Karena ini merupakan area demand yang bisa teman-teman cermati. Nah, untuk TP-nya setidaknya teman-teman bisa letak di 7250. Kita buat seperti ini. Nah, TP-nya di 7250. Jadi bagi teman-teman yang ingin entry Indofood, teman-teman perhatikan aja TP-nya. Kalau seandainya dia break di atas 7250, kemungkinan besar dia akan kejar area-area berikutnya. Kemungkinan besar di 7850. Kemungkinan besar kalau seandainya dia mampu break 7250, dia akan kejar area 7850 gitu. Untuk stop loss jaga-jaga apabila harganya break di bawah 6675. Kurang lebih resikonya ada sebesar 4,5%, TP-nya juga 4 persenan, jadi risk to reward ratio ya masih kurang pas ya, kita lihat dulu. Jadi kalau seandainya teman-teman ingin swing-kan, ya setidaknya teman-teman bisa kejar 7.400 deh. Nah, jadi, TP aja di 7.400 karena, strukturnya masih menarik teman-teman. Di sini dia, konsisten membawa higher low, kemungkinan besar sih membawa higher high gitu. Jadi 7.400 kemungkinan besar bisa dia capai gitu. Jadi targetnya itu 74 sampai 7850 gitu, oke? Mungkin ini aja saham yang kita bahas di video kali ini. Jadi semoga saham-saham yang berada di non cyclical yang kita coba referensikan kepada teman-teman bisa bermanfaat dan bisa menjadi suatu insight bagi teman-teman semua gitu. Jadi kembali saya sarankan analisa kembali saham-saham yang ingin saya sampaikan ini, dan semoga bisa menjadi pertumbuhan bagi portofolio teman-teman gitu. Oke? Untuk update nanti kita coba akan update, saham-sahamnya di Telegram atau juga di WhatsApp. Kalau seandainya teman-teman ingin mendapatkan informasi yang up to date, ya teman-teman boleh buka akun Mirai Aset Sekuritas, nanti teman-teman akan kita masukkan ke dalam grup yang di mana ini menjadi suatu tempat untuk kita saling berkomunikasi. Teman-teman boleh lihat sendiri kita aktif di grup ini. Ini, grup yang menjadi, informasi yang hanya saya yang bisa menyampaikan informasinya, teman-teman. Jadi grup kita juga free, nggak berbayar apapun, cukup teman-teman buka akun Mirai Aset Sekuritas, teman-teman langsung bisa mendapatkan benefitnya dan ya teman-teman daripada membayar grup yang berbayar, teman-teman nggak tahu siapa yang punya, nggak bisa dipertanggungjawabkan analisanya, ya lebih baik bergabung bersama kita, free, teman-teman bisa mendapatkan benefitnya bahkan sampai lifetime gitu, oke? Mungkin sampai di sini aja videonya, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam entrepreneur.